Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Mauludin Nizar, mahasiswa STSTMI Majalengka, kelas MN21G, akan menjelaskan mengenai artikel pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah masa pandemi COVID-19, guna memenuhi tugas mata kuliah perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dani Ahmad Hamdani SMM, di mana kondisi perekonomian Indonesia memang sedang mengalami penurunan akibat dilandanya pandemi COVID-19. Sejak awal masuknya virus ini pada bulan Maret tahun 2020 lalu, telah membuat laju pertumbuhan ekonomi melambat, bahkan menyebabkan defisit di sejumlah negara lain. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang di bulan April tahun 2020. Dalam hal ini, pemerintah menerapkan berbagai upaya kebijakan, baik moneter ataupun fiskal. Pemerintah juga menerapkan beberapa kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar atau yang dikenal dengan istilah PSBB, yang berdampak pada pembatasan kegiatan-kegiatan masyarakat seperti yang kita ketahui. PSBB ini banyak masyarakat yang tidak diperbolehkan keluar rumah. Banyak perusahaan yang memecat karyawannya atau PHK, serta banyak juga toko yang pada tutup. Menurunnya berbagai aktivitas ini sangat mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, kondisi ekonomi ini indikator awalnya sudah terlihat sejak kuartal 1 tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia hanya tumbuh 2,97%. Lalu bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia saat ini? Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 tahun 2021 mengalami peningkatan hingga 7,7% secara tahunan. Ekonomi Indonesia triwulan 2 tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,31% dari triwulan sebelumnya. Peningkatan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2021 terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Kondisi ini membuat Republik Indonesia bangkit dari adanya pandemi COVID-19 tersebut. Hal lain dibuktikan lagi dengan data dalam laporan Global Economic Prospect atau GEP Juni 2022. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di tingkat 5,1% untuk tahun 2020 atau hanya turun 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya. Dapat dilihat juga pertumbuhan ekonomi saat ini di sektor investasi, yaitu pada indikator harga saham gabungan atau IHSG berada pada angka 7.086.065 per 11 Juni 2020. Demikian penjelasan artikel mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia setelah masa pandemi COVID-19. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.